Malam sebelum dia meninggal tuh, Padi tiba-tiba waras. Dia bisa nyapa keluarganya udah mulai senang. Di situ dia cuma pesan, tolong sampaikan kepada orang yang ngirim saya, mohon segera bertobat. Nah besoknya dia kumat lagi, terus kepalanya katanya panas, demam, terus udah nggak ada. Paginya di ruangan Pak Hadi itu kan ada OB. OB itu nemuin ceceran darah. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia bekerja di salah satu brand catering yang ada di kota, ya kita samarkan saja kotanya. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gua, ada Bang Maba. Bang Maba, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Bang, ini kan nama lu agak aneh nih, Bang Maba. Ya. Ini maksudnya apa nih? Maba ini mahasiswa baru atau apa nih? Jadi gini Bang, karena itu gua lulus 14 semester ya. 14 semester? Iya, teman-teman gua manggilnya Maba, bukan mahasiswa baru Bang. Apa tuh? Mahasiswa purba Bang. Wanci. Manusia purba. Mahasiswa purba. Mahasiswa purba. Iya, kelamaan nih kampus. Jadi ada di kelas gua manggilnya, "Woi Bang Maba" gitu. 14 semester. Iya. S1. S1 Bang. Normalnya 8 ya? Ada 8 lah. Lupa Bang gua. Oh iya, gua masih kuliah gitu. Iya. Dan ini kan lu bekerja di usaha yang bergerak di bidang kuliner lah. Iya. Ini nyambung nggak sama lulusan kuliah lu? Kalau bidangnya sih nggak nyambung Bang. Cuma jabatannya nyambung lah. Oh, lu di bagian apa waktu itu? Keuangannya. Keuangan. Oh, berarti lu ekonomi berarti? Iya, kuliahnya? ekonomi gua Bang. Iya. Dan lu bekerja di catering ini berapa lama sih, Bang? Kalau bulannya sih sekitar 18 bulan lah. 1 tahun lebih ya? Iya, tahun lebih. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Dan ini kan catering itu kan macam-macam ya. Bisa Iya. ada catering kitanan segala macam, atau ini bergerak di bidang apa catering? Lebih ke catering nikahan sih Bang. Catering Iya. nikahan. Oke. Lu bagian keuangan di catering pernikahan itu. Oh iya betul. Dan ini kan yang mau ceritain di kantornya ya? Kantor ya Bang. Karena lu lebih sering di kantor daripada di Iya, lapangan. betul. Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Maba, simak terus podcastnya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau infoin dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Maba yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di sini nih. Gak usah sungkan-sungkan untuk ngirimin cerita horor kalian. Dan jangan lupa juga, mampir ke channel Telusur, anak channel Lentera Malam. Di sana kita banyak banget ngangkat kisah-kisah mistis dari profesi-profesi yang berkaitan dengan dunia horor, seperti ada penggali kubur, petugas kremasi, dan lain-lain. Jangan lupa mampir ke Telusur. Oke Bang Maba, udah siap nih buat cerita? Udah ada malam siap ini? Bang. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum dengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadinya tuh dulu di tahun 2012 tuh gue kerja di sebuah catering. Nah di situ gue kenal atasan gue namanya Bang Doni sama Pak Hadi. Mereka nih orangnya cukup baik buat gue gitu. Nah di 2013 itu mereka bilang ke gue, "Coy, lu mau nggak join di catering baru? Bayarnya lebih gede loh." Wah di mana tuh? Di daerah sini nih. Kebetulan deket kampus lu. Jadi lu enak ke Warawiri. Boleh Bang, per kapan? Nanti gue kabarin ya gitu. Oke, gue tunggu kabar dari dia. Terus sekitar sebulan kemudian dia ngabarin gue, "Lu bisa datang nggak ke sini sekarang?" Wah di mana nih Bang? Dikasih alamatnya. Wah deket juga nih. Gue pikir gue datang sana lah. Gue apply, diterima sebagai pegawai freelance. Soalnya kan gue masih kuliah waktu itu. Jadi gue tuh ke sana kalau gue free aja. Nah cuma ternyata di sana kan masih catering baru ya, baru berdiri banget. Nah di situ emang pekerjaannya belum banyak. Nah waktu itu HRD-nya naik gue, "Kamu kalau misalnya saya kasih jadwal tetap gimana?" "Boleh sih Bu, cuma kalau misalnya ganggu kuliah saya belum berani gitu." Oke, dia minta jadwal gue kuliah apa aja, gue kasih. Akhirnya gue dikasih jadwal waktu itu 5 hari. Jadi Senin Selasa tuh gue nggak bisa karena full dari pagi sampai sore. Nah Rabu, Kamis, Jumat itu gue masuk siang, siang sampai malam gitu. Nah untuk yang Sabtu Minggu, Sabtu itu gue masuk. Nah Minggu pun gue masuk.
Tapi belum tentu kalau misalnya minggu nggak ada event, ya nggak usah masuk gitu. Iya. Nah, singkat cerita, gue udah 3 bulan di situ lebih. Itu kejadian pertama gue kayak gini. Jadi gue pulang event wedding itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam, gue closingan, nyampe di kantor closingan jam setengah 12 lah. Tiba-tiba ada captain datang, ada yang mau ngelembur gak? Bayarnya sekian buat cuci-cuci alat. Soalnya kita belum ada steward, dia bilang gitu. Terus gue lihat, boleh deh. Gue sama 2 teman gue sebut aja Fai sama Alan. Nah, start lembur tuh jam 12. Kita ngelembur, kita lagi cuci-cuci, Alan bilang, "Coy, gue ke kamar mandi dulu ya, pengen pipis nih." Oh ya udah, pipis aja dulu. Nah, ruangannya tuh jadi ini sebenarnya kantor tuh rumah 2 lantai gitu, ada rooftopnya. Nah, rooftop ini dipakai jemuran baju-baju kotor. Terus lantai 2 itu buat manajemen kayak bagian keuangan, terus sales, administrasi di atas lah. Lantai 1 itu ada gudang, terus ada ruangan banket namanya, ada ruangan kitchen sama ruangan buat taruh alat yang di prepare buat event gitu. Iya, tempat berantakan atau lantai bawah ya. Sama untuk yang bagian garasi ini diubah jadi tempat dishwashing, tempat pencucian. Nah, di situ Alan ini jalan karena toiletnya yang dekat gudang, dia ke gudang. Nggak lama dibalik, dia bilang ke gue, "Emang orang manajemen ada yang nginep ya?" Gue bilang, "Kayaknya nggak ada deh, Sabtu Minggu mereka kosong." "Kenapa emang? Tadi gue ketemu cewek di deket tangga, gue sapa nggak nyapa balik gitu. Gue kira siapa? Ya udah, gue pikir orang manajemen, gue balik lagi gitu." Nah, di situ kan siapa ya manajemen? Nggak seinget gue, orang manajemen itu Sabtu Minggu nggak ada yang masuk. Nah, di situ gue nggak habis pikir lah. Gue pikir siapa gitu. Akhirnya selesai lembur tuh jam 3-an. Terus gue lapor ke security kalau udah lembur. Security nanya, "Lu mau balik apa mau nginep dulu nih?" "Pengennya sih balik bang, cuma kan di tahun 2013 itu kan masih rawan begal ya." Akhirnya gue sama temen gue memutuskan buat kita nginep aja deh. Satpamnya bilang, "Lu kalau mau nginep, lu mau di pos security atau di gudang?" Wah, kalau di pos security kan gue lihat nggak begitu nyaman. Di gudang kan seenggaknya di gudang ada AC-nya gitu. Ya udah, "Bang, gue di gudang aja ya sama teman-teman gue." Satpamnya bilang, "Lu kalau di gudang hati-hati ya." Gue tanya dong, "Hati-hati kenapa bang?" "Ya jangan sampai ada yang pecah." Dia bilang kayak gitu. Akhirnya jam 3-an lewat itu gue ke gudang, gue siapin tidur dari kardus-kardus gitu. Fai sama Alan ini udah tidur. Nah, gue mau tidur, kayak belum bisa tidur gitu. Terus nggak lama, kayak ada suara sendok jatuh. Kan itu kan gudang tempat alat-alat buat nyimpen sendok, terus piring, sama alat catering lainnya. Namanya gudang kan sunyi ya, sendok jatuh tuh bunyi kenceng banget dong. Bunyi gitu, gue kaget. Gue bangun, gue ngeliat kanan kiri, nggak ada orang gitu. Siapa ya? Coba gue lihat mungkin ada tikus kali atau apa gitu. Nggak ada juga. Dan gue nggak lihat sendok yang jatuh juga gitu. Gue udah mulai nggak enak situ. Nah, akhirnya gue coba teruskan buat tidur. Gue merem-meremin, tapi kayak belum bisa. Di situ gue udah mulai merinding. Tiba-tiba kayak ada orang yang datang ke samping gue. Tapi pas gue lihat tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Gue kira teman gue kali, si Alan atau Fai gitu. Nah, tiba-tiba gue lagi merem gini, ada suara cewek tuh ketawa. Ketawanya tuh bukan ketawa yang kayak kuntilanak serem gitu, nggak. Ketawanya tuh kayak ketawa nggak goda, kayak hihihi gitu. Dan itu tuh benar-benar di kuping yang deket banget gitu. Deket banget. Gue langsung bangun. Nggak ada siapa-siapa gitu. Gue coba bangunin Alan. "Lan." Dia nggak mau bangun. Dia cuma bilang, "Apa sih, gue masih ngantuk, tak dulu gitu." Di situ kan gue udah mulai nggak enak banget, udah nggak bisa tidur kan. Akhirnya gue memutuskan buat ke pos security. Gue keluar, gue ke pos security. Sini nanya, "Lo kok kesini lagi?" "Bisa tidur gue bang." "Kenapa emang?" "Tadi itu gue dengar ada sendok jatuh. Gue cari nggak ada. Tiba-tiba security itu bilang, 'Lu diketawain.'" Gue kaget dong. "Hah, anjir, kok lu tahu bang?" "Udah biasa, nggak apa-apa. Kalau lu diketawain berarti lu nggak bakal diganggu lagi. Dia cuma mau lu tahu dia ada di situ gitu." Tetep aja bang, jiper juga dong. Iya pasti dong. Lu lagi tidur nih, lu baru mau tidur, tiba-tiba ada suara cewek ketawa di kuping lu. Gak ada siapa-siapa di situ. Oke. Nah, dari situ emang nggak ada gangguan lagi lah gitu. Tapi emang ternyata setelah gua tanya-tanya, emang banyak anak-anak cowok
yang pernah ngalamin hal kayak gitu. Entah ditampakin, terus entah diketawain, tapi dia nggak pernah, kalau nampakin tuh nggak pernah nampakin yang serem. Cuma kayak cewek biasa, pakai baju agak kusut, ditegur nggak nyaut, udah gitu doang. Seperti Atau temen enggak, lu tadi tuh ya? iya, itu yang gue tahu dari teman-teman gue. Dan anehnya, cuma cowok bang. Cuman cowok yang digangguin? Iya. Gue nanya kan sama waitress, terus sama pegawai perempuan, nggak pernah. Emang ada ya? Nggak ada. Oke. Lanjut ke cerita bagian selanjutnya. Jadi di awal 2014 itu kan gue mau ada libur kuliah tuh, otomatis gue masuk terus tuh. Nah itu kantor tuh udah nambah orang karena sales udah makin bagus lah gitu. Iya, penjualan udah mulai naik gitu. Waktu itu salesnya baru ada 2, namanya Mas Mail sama Mbak Aul. Mbak Aul ini emang gue bilang sales yang cukup bagus ya. Jadi penjualan kantor tuh naik terus sama dia. Iya. Kalau Mas Mail ini tipe orang yang tahu-tahu bawa penjualan aja gitu, agak pendiam lah orangnya. Nah ceritanya tuh di situ karena udah mulai banyak bagian manajemen kelimpungan ngurusin administrasi. Terus mereka kan tahu kalau gue lagi kuliah. Orang manajemen turun HRD-nya bilang, kamu mau nggak naik ke atas ke manajemen jadi bagian keuangan, jadi staff collecting gitu. Karena mereka kalau harus bikin invoice dan nagih juga kayaknya berat. Boleh bu, waktu itu gua pun ditawarin gaji pun waktu itu udah di atas UMR. Gua belum lulus, tahu-tahu ditawarin gaji yang cukup menarik kan, yaudahlah. Apa gue cuti? Ya? Gue buat cuti bang setahun. Oh, ini salah satu penyebabnya kayaknya. Itu lah penyebabnya karena gue lulusnya lama. Mohon jangan ditiru ya. Iya. Oke, lanjut lagi bang. Lanjut. Nah di situ kalau Doni tuh udah gabung di situ. Nah Pak Hadi ini kan level di catering nama tuh udah GM. Akhirnya dia gabung juga setelah itu awal tahun 2014. Jadi gue jadi staf keuangan. Si Doni ini jadi kepala operasional. Nah, Pak Hadi jadi GM. Oke. Nah, di situ nambah juga sales jadi tambah 2 orang. Jadi 4 orang. Singkat cerita, nggak ada kejadian apa-apa tuh, aman-aman aja. Nah, suatu ketika itu mulai aneh-aneh itu kejadiannya dari awal. Gua ketemu Pak Hadi malam-malam. Itu dia bilang nggak enak badan, mukanya udah pucat. Gua baru beres closingan, gue tanya, Bapak kenapa? Saya nggak tahu nih, nggak enak badan. Bapak apa keracunan kali Pak? Tadi kan makan makanan bekas wedding gitu. Padahal biasanya bekas wedding masih bagus-bagus gitu. Iya. Karena baru sehari ya. Baru hari itu juga bang. Baru hari itu juga. Jadi misalnya ada event wedding nih, terus makanannya nggak mau dibawa pulang. Ya udah makannya kan ditarik sama catering. Nah biasanya tuh nggak boleh dibawa pulang sama karyawan. Kalau mau lu makan di situ. Ya kita makan rame-rame kadang, menikmati rame-rame. Nah ya namanya keracunan kan harusnya semua, tapi ini kayak Pak Hadi lemas sendiri gitu. Kenapa nih? Nggak tahu, kepala saya kayak puyeng gitu. Yaudah Pak, kalau misalnya besok kan nggak ada event, Bapak libur aja gitu. Nanti HRD mah gampang. Udah gitu, lihat nanti dah. Cerita sampai di situ, seminggu nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya si OB ini sering nemuin ayam yang udah dipotong, kepalanya nggak ada, dibungkus pakai kain mori, kain kafan. Itu dibungkus kresek. Dan itu ditemuinya biasanya di 3 tempat. Kalau nggak di rooftop, jadi posisinya di lantai 2 itu ada tangga buat ke rooftop. Rooftop itu tempat buat jemur towel. Jadi kalau di catering tuh kalau ada towel khusus yang buat moles-moles gelas, mas piring, entah itu khusus catering towelnya. Itu cucinya sendiri, nggak gabung sama baju-baju yang lain. Dijemurnya pun sendiri, terpisah. Nah itu di lantai, di rooftop. Adanya di atas ruangan GM. Kadang Kobe juga suka bersihin di situ. Nah dia sering nemuin di situ, di ruangan di atas, di rooftop, ada di tempat dekat spiteng. Iya. Jadi
ada 2 speed tank yang khusus buat kamar mandi, sama speed tank yang buat limbah makanan. Oke. Jadi kalau catering tuh limbah makanan nggak sembarangan dibuang. Iya, iya. Dia harus ada tempat penampungan sendiri. Jadi tiap bulan itu ada truk yang datang buat nyedot tuh speed tank. Iya. Nah, satu lagi tempatnya tuh ada di Gorong-Gorong Got. Di depan tempat catering. Nah, yang nemuin itu bukan OB. Biasanya petugas PPSU yang nyapu-nyapu di jalan. Dia kan kadang-kadang suka bersihin got juga. Nah, terus kan notice, kok ada bungkusan hitam agak bau gitu. Nah, pas dia ambil mau dimasukin ke bak sampah, iseng ngebuka, ada ayam yang udah dipotong kepalanya. Kepalanya nggak ada semua. Kepalanya nggak ada. Oke. Nah, di situ tuh Satpam notice kapan si ayam itu nongol. Bangkai ayam itu nongol. Itu dia bilang setiap bulan mati. Bulan mati itu maksudnya apa? Jadi siklus bulan itu kan ada bulan sabit, terus bulan purnama, sabit lagi bulannya hilang. Oke. Nah, bulan mati itu bulan yang nggak ada, yang kalau malam nggak ada bulannya, Bang. Oh iya, kayak gerhana bulan gitu lah, Iya, mirip-mirip kayak ya. gerhana bulan. Nah, dia notice pokoknya kayaknya setiap bulan mati itu ada nih ayam. Dan itu nggak tahu siapa yang naruh. Padahal OB Satpam tuh standby gitu. Iya. Dia bisa mantau lah keadaan sekitar situ gitu ya. Tapi dia nggak pernah tahu siapa yang naruh di situ. Nggak pernah ngeliat ada yang naruh gitu Nggak ya. pernah ngeliat. Jadi semenjak ayam itu sering ditemuin, Pak Hadi ini mulai aneh. Pak Hadi ini gue ceritain dulu ya, orang yang rapi, orang yang tegas. Jadi kalau selalu kemana-mana nih klimis gitu. Nggak pernah yang kotor dikit tuh dia anti banget. Meskipun demikian itu orangnya cukup baik. Kalau misalnya bawahannya salah, itu nggak usah dimarahin, ditanya dulu kenapa salahnya, kronologinya kayak gimana. Jadi menurut gue atasannya cukup baik lah. Nah, ceritanya tuh di situ Pak Hadi sudah mulai aneh, ditanya mulai lama jawabnya, terus suka ngigo sendiri. Ngigo tidur atau gimana? Jadi ngelantur lah. Suka ngomong sendiri gitu? Ngomong sendiri. Nah, pernah gua temuin, jadi ruangan gua kan, ini ruangan gue, ruangan sales, ruangan Pak Hadi, jadi hadapan. Pintunya pun hadapan-depan. Suatu ketika tuh gua pulang habis maghrib. Gua buka pintu ruangan Pak Hadi itu kebuka. Gua coba ngintip, masih ada dia. Dia lagi ada di posisi yang aneh, Bang. Lu tahu tarik kecak Bali gak? Iya. Dia posisinya duduk, sila begini. Terus, gimana ya? Kepalanya tuh gini-gini. Dan lidahnya tuh melet. Gini. Gitu. Itu kan, gua kan panik ya. Iya. Kenapa nih? Pak, Bapak kenapa? Tiba-tiba dia langsung berhenti nengok gue. Kamu ngapain ganggu-ganggu? Kayak gitu. Gue panik dong. Gue langsung turun. Gue pulang. Security bilang, balik bang. Iya balik nih. Duluan ya gitu. Tapi di atas masih ada Pak Hadi. Oh iya. Pak Hadi kenapa dah? Dari sore marah-marah terus. Gak tahu bang gue. Tadi kena omel. Jadi ternyata yang kena omel kayak gitu bukan gue doang, ada beberapa orang gitu. Security pun kena gitu. Nah, security bilangnya, Pak Hadi ini tadi datang sore. Awalnya dia datang biasa aja bang. Dia naik ke lantai 2, terus turun. Pokoknya setiap orang yang ditemu itu diomelin. Nah, kita nggak tahu kan, mungkin ada masalah kali, kita nggak tahu. Makin lama, Pak Hadi ini makin kacau bang. Sampai kerjaannya dia pun berantakan. Nggak kepegang lah. Sampai owner tuh sempat marah. Bapak gimana sih? Ini kan ada event kenapa berantakan, sedangkan ini event yang handle Bapak gitu. Pak Hadi cuma bilang, siap bos, saya perbaiki. Udah gitu dia langsung melenggang pergi. Besokannya tuh dia sudah mulai nggak masuk bang. Udah mulai sakit lah. Akhirnya karena 3 hari udah nggak masuk, owner tahu nih. Gua sama Pak Hadi ini lumayan dekat. Gua, Doni, dan Pak Hadi itu lumayan dekat. Owner bilang, kalian tahu nggak rumahnya Pak Hadi di mana? Tahu. Yaudah, tolong dong kalian besok ke rumahnya, tanyain kenapa dia gitu. Akhirnya kita ke rumahnya, gua sama Doni ke rumahnya, ketemu dia. Di situ Pak Hadi udah jadi Pak Hadi normal bang. Tapi posisinya lemas. Emang kayak lagi sakit gitu ya? Lagi sakit aja. Pak, Bapak kenapa gitu? Kita nanya kan.
tahu nih saya kepalanya tuh sering sakit sekarang. Kayak ada yang mukul gitu. Kalau misalnya saya lagi duduk, tiba-tiba kepala saya sakit. Itu di kantor, tapi kalau di rumah saya kayaknya enak-enak aja gitu. Ini sekarang saya udah enakan. Tadi saya habis minum air doa dari Kiai. Besok kan insya Allah udah masuk lagi kok. Terus saya bilang, tadi owner pesan kalau bapak masih sakit nggak apa-apa, di rumah dulu aja. Besoknya ternyata dia udah masuk tuh. Nah udah masuk tuh, saya ngerasa dia udah beda bang. Nggak kayak di rumah. Beda lagi nih. Beda lagi. Sampai akhirnya kejadian yang mana dia dibawa pulang ke Ciawi. Jadi ceritanya gini. Pak Adi kan udah gue ceritain sebagai orang yang rapi ya. Tegas, bersihan. Perfeksionis lah. Perfeksionis. Suatu ketika gue diminta masuk hari Sabtu sama kantor karena ada event wedding gede. Dan itu ada anak freelance yang harus dibayar. Gue dikasih duit sama kantor. Tolong pegang duitnya, besok lu masuk ya, sore aja bayarin ke anak freelance. Ya udah bang, gue masuk. Singkat cerita, gue masuk, gue ketemu satpam. Satpam bilang, bang, bos lu aneh. Bos gue siapa? Pak Hadi. Kenapa? Dia tadi datang ke sini, cuma pakai celana pendek sama baju polos. Dia bilang matanya melotot, merah kayak orang mabok. Kan gue bingung. Setahu gue, Pak Hadi orangnya lurus, nggak yang kayak gitu-gitu. Iya. Akhirnya yaudah bang, gue masuk dulu ya. Gue cari Pak Hadi gitu. Gue masuk, ketemu orang, gue tanya, Pak Hadi kemana ya? Tadi ke kitchen. Yaudah gue kitchen. Kata orang kitchen, tadi Pak Hadi keluar pak. Pak Hadi kenapa ya? Tadi kayaknya marah-marah. Kenapa? Dia kayak ngeliatin semua orang melotot, matanya merah gitu. Ya udah tuh, gue cari Pak Hadi. Nah ketemu bang, kemana nih anak? Akhirnya gue ke parkiran. Duduk-duduk lah. Lagi duduk-duduk, kok bawa obat spiteng ya? Siapa yang buka spiteng? Karena parkiran gak jauh dari situ spiteng. Spiteng yang buat tempat pembuangan limbah. Limbah makanan? Oke. Nah di situ gue bingung dong. Perasaan minggu lalu udah dibuka. Karena gitu. Jadwalnya tuh 2 minggu sekali. Kok sekarang udah dibuka lagi? Gue coba ke sana, ternyata Pak Hadi ada di situ bang. Lagi berenang di spiteng. Wah, cir. Di spiteng yang tempat makanan itu? Iya. Spiteng itu gede ya, maksudnya ukurannya tuh adalah 3x3 meter gede. Dan itu cukup dalam, mungkin 2 meteran dan ada tangganya. Itu dia berenang bang di situ. Oke. Kaget gua. Gua videoin, gua kirim ke grup kantor. Mohon info Pak Hadi gimana nih, dia seperti ini. Langsung Doni japri gue. Tolongin Pak Hadi, angkatin. Akhirnya gue minta tolong security, bang kita tolong. Oh iya sebelumnya gue nanya Pak Hadi, bapak ngapain di situ? Dia bilang, saya lagi cari ikan. Tadi kitchen ikannya hilang 1, saya lihat di sini, makanya saya cari. Gak mungkin dong, lu nyari ikan di spiteng. Dan kan dalam ya, dia nyelam bang. Kayak orang berenang yang dia nongol situ nyem lagi. Itu tuh sampai gue angkat sama satpam, akhirnya gue mandiin bang di parkiran. Kayak mandiin bocil abis jebur got. Antara kasihan, tapi gimana ya, bau banget. Itu gue udah nahan muntah di situ. Gue laporan sama ownernya akhirnya bilang, tolong kamu sama Doni besok anterin Pak Hadi pulang ke kampungnya. Karena Doni tahu kampungnya di mana. Doni itu satu kampung, tapi beda desa gitu lah. Akhirnya hari itu juga, besoknya itu, gua sama Doni ke kampungnya Pak Hadi. Gua ceritain sama Doni kenapa Pak Hadi bisa seperti ini. Nah, selama perjalanan itu, ada kejadian yang menurut gue janggal sih bang. Lu ikut waktu itu? Gue ikut. Jadi, Pak Hadi itu kayak di mobil, tapi di pojok itu dia begini. Dia bilang, tolong jangan pukul saya. Tolong jangan pukul saya. Kalian siapa gitu. Nah selama perjalanan dia sering bilang kayak gitu. Gitu terus ya. Di situ gue bilang, Pak tenang, kita nggak akan apa-apain Bapak. Kita mau anterin Bapak ke keluarga Bapak. Jadi Pak Hadi ini udah anak 1. Anaknya dibawa sama istrinya tinggal sendiri di Jakarta gitu. Nah akhirnya gue bawa pulang ke kampungnya.
kita ceritain ke orang tua bukan shock, kenapa nih? Akhirnya kita karena nggak bisa lama-lama juga, kita pamit, kita pulang, terus nggak ada kejadian aneh, sampai ada kejadian satu yang akhirnya menyebabkan mulai terungkap. Kenapa Pak Hadi? Oke. Kejadian pertama tuh ceritanya gini Bang. Kan tadi gue ya ceritain rooftop ya. Suatu sore itu anak laundry lupa. Towel udah dicuci tapi belum diambil. Besok ada event. Towel tuh harus disiapin. Akhirnya dia ngambil abis maghrib ke rooftop. Dia ke rooftop, dia lagi ambil baju. Kebetulan baju catering itu, baju seragamnya itu warna hitam. Atasan hitam, bawahan hitam. Di situ dia ngeliat perempuan, rambutnya agak panjang, pakai baju serba hitam, tapi ngebelakangin dia. Mungkin dia pikir pegawai. Mbak, ngapain di sini? Terus dia deketin karena nggak nyaut kan. Ketika dia deketin, si perempuan itu nengok ke arah dia begini. Seketika itu juga si orang laundry tadi pingsan. Dan kita taunya tuh besokannya. Satpam lagi ronda rutin ke rooftop, kok ada orang tiduran di sini. Dibangunin ternyata si anak laundry tadi. Ketika ditanya kenapa, akhirnya dia cerita, Bang, tadi gue ngeliat cewek pakai baju hitam. Ketika dia nengok gue, itu mukanya kayak gosong gitu. Kisut gosong kayak kita keseringan main air. Kan kisut tuh kulit Keriput banget keriput. Gitu ya? Mukanya gosong. Nggak ada matanya. Matanya tuh kayak belong gitu. Oke. Itu kejadian pertama. Nah di situ mulai nyebar isu tuh. Siapa gitu. Karena satu kantor rame. Satu kantor rame. Sayangnya owner ini tipe yang orang skeptis dengan hal-hal mistis. Jadi kayak, udahlah itu mah paling apaan sih. Denial gitu. Yeah. Karena selama gue situ ownernya emang nggak pernah diganggu. Yeah. Karena emang owner jarang di situ sih. Yeah. Kejadian kedua ini, ada temen gue, admin sales. Ceritanya tuh dia pulang larut malam, nggak malam banget, jam 8:30 belum malam gitu. Cuma dia lupa, udah parkiran lupa, ada barang dia yang ketinggalan. Dia naiklah ke lantai 2. Ketika dia buka pintu ruangan sales, dia ngelihat sosok perempuan yang tadi gue jelasin, rambutnya agak panjang, mukanya kisut, matanya bolong. Persis sama yang dilihat orang laundry? Sama persis. Dan itu adanya di belakang bangkunya Mbak Aul. Mbak Aul yang tadi gue ceritain di awal tadi. Yang sales juga ya? Sales juga. Dia teriak, dia panik, orang-orang nyamperin dia. Kira kenapa Mbak? Itu tadi ada makhluk. Pas dilihat nggak ada. Kira dia pulang, nggak ada kejadian apa-apa. Sebulan setelah itulah, itu ada kejadian menurut gue cukup fatal. Jadi karena catering ini udah mulai gede, owner pengen cateringnya punya sistem. Yang cukup mumpuni, yang kayak sales input orderan, semuanya langsung tahu gitu. Jadi nggak perlu manual lagi. Akhirnya di-hire lah anak IT. Ada 3 orang anak IT. Nah 1 orang ini emang suka nginep. Dan dia nih kayak songong gitu lah. Dia udah nggak percaya sama yang begituan, songong. Udah diceritain nih, lantai 2 agak serem. Tapi dia bilang, apaan sih kayak gitu? Gue mah nggak percaya. Kita tuh manusia makhluk yang terpuji gitu, lebih tinggi dari dia. Itu betul, tapi bukan berarti kita tidak menghargai yang lain gitu. Nah, suatu ketika dia nantangin Bang. Nantangin itu dibilang, mana lu sini lu, tunjukin, mau gue gamparin lu sini gitu. Kan dia udah tahu tempat-tempat mana yang pernah dimunculin. Diludahin Bang sama dia. Diludahin tuh. Terus dia tidur jadi di lantai 2 tuh ada sofa panjang. Nah, itu dia tidur di situ. Bangun-bangun yang dirasain tuh sakit, kepalanya udah bocor, tangannya udah patah, bahunya nih udah retak. Kenapa? Dia dilempar dari lantai 2. Dia ditemuin di mana tuh? Di parkiran. Di parkiran? Iya.
Kata satpam, jadi si orang IT ini jalan ke rooftop, terus ada yang dorong. Padahal pengakuannya orang IT, dia tidur. Nggak ingat apa-apa dia berarti. Ingat apa-apa. Bangun-bangun ini palanya udah bocor, tangannya patah, dia dirawat 3 bulan di rumah sakit. Untung nggak meninggal ya? Nggak meninggal. Masih hidup orangnya sampai sekarang. Iya. Akhirnya setelah kejadian itu kan orang-orang pada takut ya, ngadu ke owner. Owner bilang yaudahlah, karena menurut dia kantor jadi gaduh, manggil pengajian. Ya pengajian, ya cuma pengajian biasa. Tapi gangguan itu tetap ada, Bang. Iya. Setelah pengajian sama aja nih, Sama nggak ada aja, perubahan. nggak ada perubahan. Jadi singkat cerita, Pak Hadi ini kan ternyata kena guna-guna. Oke. Jadi siapa yang guna-guna? Si Doni ikut pengobatan dia yang pertama ke Cirebon. Di Cirebon itu dia nggak sembuh. Sempat sadar, terus kumat lagi. Orang jadi gila lagi lah. Kata yang nyembuhin, kata Kiai di Cirebon, dia bilang, ini akalnya tuh udah rusak. Susah untuk sembuhin gitu. Tapi namanya keluarga gimana sih Bang? Maunya kan pasti sembuh Bang. Tetap berusaha terus lah Tetap ya. berusaha. Doni sempat ikut ke pengobatan yang di Banten. Nah, pengobatan di Banten ini akhirnya ketahuan siapa. Jadi menurut kata Doni, di mediasi, dia bilang entah jin korinnya Pak Hadi yang dipanggil, atau makhluk yang nempelin Pak Hadi yang dipanggil. Dia nggak tahu. Pengakuannya adalah ada 6 makhluk, 6 sosok yang ditaruh di kantor. Oke. 3 buat nyerang Pak Hadi. 3 makhluk nyerang 1 orang. 2 ditaruh di kantor. 1 lagi untuk menyerang sales yang namanya Mas Mail. Oke. Udah mulai ini ya. Udah mulai ketahuan. Akhirnya siapa sih di balik dalang tersebut? Akhirnya Doni bilang ada sales perempuan yang emang udah senior di sini. Ya cuma 1 dong. Iya. Si Mbak Aul itu. Oke. Si Doni tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Cuma bilang, Mbak Aul. Dia cuma diam aja, cuma bilang, udah keep aja. Nah, ternyata banyak kejadian yang berhubungan, Bang. Oke. Jadi setiap orang yang berkonfrontasi dengan Mbak Aul, ini kenapa-napa. Oke, setiap orang yang pernah bermasalah sama si Mbak Aul, kenapa-napa. pasti kenapa-napa tuh. Iya. Kejadian pertama itu ada Captain in-house. Captain in-house itu yang jaga di kantor, mempersiapkan alat-alat buat keluar gitu. Dia yang jaga. Nah, namanya Iki. Iki ini pernah ribut sama Mbak Aul ini perkara event udah penuh nih, gak ada space lagi. Tiba-tiba Mbak Aul masukin event 1. Orderan lagi. Dan si klien udah bayar, udah lunas lagi. Buat kata dibayar di muka lunas. Si Iki kesel, kenapa last minute? Gue gak punya barang lagi, lu mau kayak gimana? Lu mau serving ke klien gak ada barang? Sedangkan nyari rentalan tuh gak gampang. Kadang ada, kadang enggak. Untungnya waktu itu ada, tapi di situ mereka ribut. Sempat ribut, dan si Iki ini ngucap, lu kalau jadi sales dipakai dong otaknya. Nah, di situ setelah dia prepare barang selesai, dia kan capek, dia tiduran di gudang. Di gudang itu dia mimpi didatengin anak kecil bawa kayu tapi ada durinya di ujungnya, dipukul ke tangannya si Iki. Dia bangun, nggak terasa apa-apa, nggak sakit, nggak apa gitu. Nah, karena udah selesai acara, barang-barang udah balik, dia ke atas ngambil form penerimaan barang. Pas dia turun tangga, dia jatuh kepleset. Tangannya patah, dan patahnya pas di tempat yang dia dipukul itu. Yang di mimpinya itu? Iya. Nah, cerita gue itu ceritanya, gue kan bagian collection penagihan ya. Suatu ketika gue dapet kliennya Mbak Aul ini susah banget nagihnya. Gue kejar kemana, nggak dapet. Alasannya ada aja, nggak ada di rumah gitu. SOP-nya perusahaan itu kalau emang nggak bisa ditagih,
dikembalikan ke sales, minta tolong tuh di follow up. Ceritanya gue datang ke Mbak Aul, Mbak, ini si Pak ini susah banget nih bayarnya. Gue komplain dong. Saya kalau misalnya dapat orderan dapat klien yang dari Mbak Aul kadang susah banget deh Mbak. Ini gimana ya saya kalau bisa yang jangan kayak gini terus. Itu nggak ada kata kasar. Cuma mungkin dia nggak suka sama gue gitu. Karena kayak gitu, akhirnya sore gue pulang. Jadi dari gerbang gue dibukain pintu satpam, Bang gue balik ya. Ya, nah gue naik motor, baru banget depan catering bang, depan gedung catering, gue jatuh bang. Jatuhnya nih aneh bang. Lu naik motor nih, tiba-tiba stang lu tuh dibelokin. Oke. Di situ untungnya gue pakai helm, karena mungkin kalau nggak pakai mungkin gue udah kayak si anak IT kepala gue bocor karena jatuhnya tuh tangan terus sini tuh langsung bentur ke aspal. Oke. Nah satpam kaget, bang lu kenapa bang? Gak tahu kenapa tahu-tahu jatuh. Satpam juga aneh. Ibarat kata gue lurus nih ya, tahu-tahu begini sendiri. Padahal itu harusnya nggak bakal bisa seperti itu gitu, normal-normal aja, biasa aja gitu jalanannya. Akhirnya semua tuh keungkap kenapa sampai si Mbak Aul ini merencanakan hal kayak gitu. Jadi menurut penuturan Doni, karena Doni ini lama bang di situ. Gue akhirnya memutuskan nikah tahun 2014 karena gue udah nggak tahan, gangguannya udah mulai fisik. Dan Doni pun juga sama, pernah kejadian juga, cuma dia cuma jatuh aja dari mobil, nggak kenapa, lukanya cuma luka ringan, nggak kenapa-napa. Si Doni ini cerita bahwa selama Pak Hadi udah nggak di situ, kan otomatis GM ngangkat Mbak Aul sebagai GM sementara. Jadi GM sementara dia yang ngatur semua schedule anak-anak, yang dia semua motor event, itu orang-orang mulai diganti dengan orang-orang punya dia. Orang-orang dekat dia gitu. Betul. Akhirnya sampai satu kesimpulan bahwa kenapa Pak Hadi diserang? Karena Pak Hadi sempat mau nge-kick dia. Jadi Pak Hadi sudah pernah diskusi sama owner bahwa Mbak Aul ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Mungkin salesnya bagus, tapi salesnya dia itu sales bermasalah. Seperti yang lu alamin iya. itu. Dan itu nggak 1-2 bang, banyak. Iya. Ada yang sampai 6 bulan baru bayar. Ibarat kata gue udah kayak DC pinjol bang, lagi-nagihin mulu. Iya. Jadi di situ sempat ada omongan kayak gitu dan Mbak Aul tahu. Padahal ibarat kata gue udah dari lama di sini, dari ada sebelum lu, tiba-tiba lu datang mau nge-kick gue. Nah sayangnya gue nggak dapet cerita dari Mas Mail. Mas Mail yang salah satunya lagi? Iya, kan di pengakuan yang di mediasi itu kan satu sosok buat ngeganggu Mas Mail. Karena Mas Mail ini orang introvert. Jadi semua hal tuh ditelan sendiri, nggak mau diceritain ke orang lain. Kurang terbuka lah orangnya. Kurang terbuka. Iya. Sayangnya gue nggak dapet bang, padahal menurut gue dia pasti ada. Iya. Beberapa keanehan yang banyak orang ngalamin, nggak gue doang. Jadi misalnya nih ada yang emosi sama Mbak Aul nih, terutama owner. Misalnya owner merasa ini event nggak beres, sedangkan Mbak Aul kan udah jadi GM. Iya. Dia sama anak operasi udah marah-marah. Kata Mbak Aul, loh yuk. Saya gini nih, lupa tuh bodoh semua, kenapa event berantakan? Ini siapa yang ngeset? Mana Aul gitu? Kata Mbak Aul, kenapa sih kok eventnya begini? Nah itu nggak owner doang bang. Iya. Atasan gua namanya Pak Jali, dia manajer keuangan. Dia sempet marah juga ke Mbak Aul, masukin sales yang pembayarannya tuh pasti lama. Iya, yang susah-susah lah ditagih ya. Pasti nih, karena kan ada yang udah repeat order. Iya. Mbak ini kenapa diterima? Jadi pas dapat rekapan sales tuh, ini kenapa sih Aul? Kan udah gue bilang, ini tolak aja. Masuk ke ruangan sales, Mbak Aul, ini kenapa diterima lagi? Kita kan sudah komit, ya ini jangan. Jadi kayak beda semua bang. Iya. Oke, jadi ada satu kejadian janggal lagi bang. Jadi ceritanya tuh, Doni kan tipe orang yang malas buru-buru pulang.
Oke. Jadi dia abis selesai ke gawe nggak langsung pulang, nongkrong dulu. Suka nongkrong di tempat kerja lah. Iya. Iya. Biasanya di spot security, ngadem, ngerokok gitu. Karena dalam area catering nggak boleh ngerokok. Oke. Yang boleh itu cuma di parkiran sama di pos security. Nah, suatu ketika malam-malam itu jam 11-an pas bulan mati. Oke. Itu Baul datang Malam-malam. malam-malam. Nggak ada yang curiga, mungkin sales habis meeting kali pulang malam. Iya, atau ada barang yang ketinggalan Iya, mau diambil iya. gitu ya. Ya namanya pegawai kita nggak ada yang curiga dong. Iya. Banyak, Baul datang Mbak, iya nih. Dia naik ke lantai 2 ke ruangannya dia. Tapi di situ anehnya lampu yang dinyalain bukan lampu ruangan dia, tapi lampu ruangannya Pak Hadi. Oke. Paginya di ruangan Pak Hadi itu kan ada OB. OB itu nemuin ceceran darah. Ceceran darah. Iya. Kemungkinan itu darah ayam yang tadi ku ceritain, Bang. Oke. Karena dari penuturan Pak Hadi pun gua nggak berdarah apa-apa, nggak kenapa-napa. Iya, pas lagi Pak Hadi sering sakit di kantor itu Iya. ya. Gak sampai berdarah nggak tahu apa. Nggak sampai gitu. berdarah, ya cuma sakit kepala aja gitu dibilang. Wah. Nggak sampai mimisan, nggak sampai kenapa-napa. Ini kuat banget sih. Ibaratnya dari satu cerita ke cerita lain emang sangat mengarahkan sekali ke si Mbak Aul Si ini. Mbak Ya. Aul ini. Dan berarti cerita cukup sampai situ aja ya? Sebenarnya di endingnya tuh kasihan Pak Hadi sih. Oh gimana tuh? Gue penasaran tuh sama Pak Hadi, gimana kabarnya Pak Hadi? Pak Hadi waktu itu terakhir gua dengar kabar tuh tahun 2017 tetap nggak sembuh, Bang. Oke. Jadi dia sudah mulai bisa diajak bicara, cuma ya kayak orang tidak waras kayak ODGJ. Itu kabar terakhir tahun 2017 yang lo dapetin? Nah, terus beberapa hari lalu kan gua sempat ketemu Doni. Gue tanya gimana kabar Pak Hadi, katanya 2019 sudah nggak ada. Udah almarhum. Iya udah almarhum. Innalillahi. Ya, semoga Pak Hadi diterima di sisinya ya. Amin amin. Iya, iya. Dan kata Doni pun meninggalnya cukup tragis sih. Gimana tuh, gimana? Dia bilang dapat cerita dari saudaranya, malam sebelum dia meninggal tuh Pak Hadi tiba-tiba waras. Normal. Dia bisa nyapa keluarganya udah mulai senang. Alhamdulillah pengobatan udah berakhir, udah mulai sembuh. Dia bahagia, Bang. Di situ dia cuma pesan, tolong sampaikan kepada orang yang ngirim saya, mohon segera bertobat. Nah besoknya dia kumat lagi, terus kepalanya katanya panas, demam, terus udah nggak ada. Dia meninggal. Ketika Pak Hadi ngomong nyuruh tobat yang ngirimnya itu, dia sempat nyebut nama nggak sih Pak Hadi? Nggak nyebut. Dia cuma Kata gitu saudaranya tuh nggak nyebut. nggak nyebut nama. Hmm. Tapi benar-benar kayak orang waras ketika ngucapin itu dia. Ucapin itu kata saudaranya ceritain itu benar-benar waras kayak orang normal. Wah, gila. Keluarganya pun diobrak-abrik ya, ibaratnya udah bertahun-tahun Iya. nyoba pengobatan. Ternyata sembuh di hari itu, besoknya malah meninggal. Yang bikin gua iba banget tuh Pak Hadi kan dari kampung ya. Iya, Ya dia sebenarnya yang menghidupi keluarga di kampung, Bang. tulang punggung lah ya. Salah satu tulang punggung lah. Iya. Gila. Wah, nih Mbak Aul, Anda kalau nonton ya, parah juga. Kacau. Dan ini kan berarti cerita udah sampai di sini ya? Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang cerita ini, Oke. Bang Maba. Dan ini kan gue penasaran banget nih sama si Mbak Aul ya. Ini kabar terakhir tentang Mbak Aul, lu dapat cerita nggak sih dari teman-teman atau dari mana gitu? Dia udah punya catering sendiri, Bang. Akhirnya punya catering sendiri? Iya. Itu tahun berapa dia keluar dari catering yang itu? Tahu nggak? Kemungkinan sih tahun 2018-19 ya. Soalnya kan setahu gue cateringnya itu berdiri di 2019. 2019. Iya. Cateringnya si Mbak Aul ini? Iya. Dan sampai detik ini masih ada catering? Masih ada, masih eksis. Tapi jadi kita sebut lah ya. Nah, Nanti kita nanti jadi masalah buat kita nih. Bahaya nih. Bahaya banget. Iya. Tapi berarti beliau masih berkeliaran ya. Iya. Walaupun ya nggak tahu sekarang udah tobat atau belum ya. Karena kan Semoga aja udah, Bang. semoga aja udah ya. Karena udah banyak korbannya ya. Dari yang luka-luka patah tulang sampai Pak Hadi meninggal dunia. Karena akibat dia sempat berencana ingin mengeluarkan si Mbak Aul ini dari perusahaan tersebut. Iya. Lu
Lu udah mirip kayak debt collector beneran ya pas lagi ngerjain orderan yang Bukan Mbak Aul ya. main, Bang. Gua sampai nanyain alamat kantor di mana. Iya. Terus ketika gue yang temuin tuh biasanya pembantunya. Iya. Ketemu di rumah nih pembantu. Bu, Pak ini ada gitu. Dari mana ya Pak? Saya dari perusahaan ini Bu. Mau nagih pembayaran. Udah bener kayak debt collector pinjol, Bang. Nyamperin kantor, nyamperin ke rumah. Iya. Tapi itu gimana sih? Catering itu sistemnya itu gimana sih kok bisa belum bayar gitu kan? Ibaratnya catering gitu kan kita ngeluarin makanan segala macam kan duitnya banyak gitu. Itu kok bisa belum bayar itu gimana sih? Sistemnya gitu. Jadi kesalahannya kenapa Pak Haditi pengen nge-kick Mbak Aul, dia bukan megang ya. Dia target salesnya tuh tanpa DP, Bang. Oke. Yang penting sales masuk dulu nih. Iya. Penjualan masuk dulu. Masalah dia mau bayar mau enggak, urusan belakangan ada yang lagi. Wah, kacau balau dong ya. Sempet kacau balau, Bang. Iya. Harusnya standarnya gimana? Biasanya tuh ya ada tanda jadi, ada DP. Pokoknya pada saat awal-awal Pak Hadi masuk tuh ada DP minimal 30%. Dari total semuanya. Iya. Kalau misalnya cancel, DP-nya nggak balik. Angus gitu. Iya. Dan setelah Pak Hadi nerapin sistem seperti itu, Mbak Aul pun tetap aja dapetin orderan yang nggak pakai DP. Ada yang kayak gitu. Sering banyak gitu. Sering. Biasanya tanda jadi aja, Bang. Contoh nih misal kita dapat event wedding 200 juta. 200 juta lah. Dia Mbak Aul berani udah kasih tanda jadi aja 5 juta. Bayarnya belakangan. Namanya dia udah kasih begitu, klien oke, udah datang ke kantor, masa kita tolak? Iya. Karena yang jelek nanti nama perusahaannya juga. Karena udah diiming-imingin sama salesnya kan. Tapi event jalan tuh akhirnya. Event jalan. Sempet Bang, nggak bisa bayar vendor. Jadi kan catering itu kan dapat barang dari vendor-vendor kayak daging, sayuran. Itu sempat macet. Karena emang nggak ada uangnya. Iya, event banyak. Secara pencatatan, sales bagus nih. Tapi duitnya belum datang, Bang. Dan mostly dari kliennya Mbak Aul. Iya. Dan lu pernah ngeritik itu. Iya. Dan lu kena batunya. Gua kritik dikit, Bang. Kalimatku masuk ke kalimat yang masih baik lah. Lu masih baik-baik lah ngomongnya gitu ya? Itu gue jatuh, Bang, di depan kantor. Hari itu juga? Gila. Oke, itu adalah cerita pengalaman yang cukup epic menurut gue ya selama lu kerja di catering tersebut ya. Kacau sih, Bang. Ya. Dan satu lagi gue disclaimer tadi, Bang Maba selama cerita itu semua nama kita samarin ya Bang? Iya Bang. Dan kita tutupin karena demi keselamatan Lentera Malam dan juga Bang Maba sendiri. Bahaya. Jadi, Bang. Buat kalian gak usah nebak-nebak di kolom komentar ya, gak usah nebak-nebak kalian ya. Itu karena beliau ini masih berkeliaran di sini. Masih Bang. Jadi semua nama yang tadi disebut sama Bang Maba itu semua kita samarin. Dan untuk penutup mungkin ada yang mau sampaikan nggak ke penonton Pasukan Lentera Malam nih? Cari duit yang halal aja, halal barokah. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Iya, jangan pakai cara-cara seperti Mbak Aul tadi. Oke, paling podcast malam ini gue tutup sampai sini aja. Thank you banget Bang Maba udah share pengalaman mistisnya. Dan cerita kali ini bisa banget kita jadiin pelajaran. Jangan sampai ngelakuin hal-hal seperti ini karena nyawa pun bisa melayang seperti almarhum Pak Hadi ya, yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jadi ya seperti diucapkan tadi sama Bang Maba di closingnya, cari uang yang halal ya, kerja kalian. Gak usah pakai nyari-nyari hal seperti itu, apalagi kalian main slot ya. Gak mungkin ya menang. Judi slot tuh kacau. Kalian menang tapi kan nggak ngitung berapa juta kalian udah rugi. Yaudah, paling podcast malam ini cuma segini aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Bang Maba izin pamit. Bye.